Cek sound, cek suara. Baik ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait bagaimana melakukan instalasi kode ini terempat ya, karena tadi ketika kita streaming terjadi delay yang lama, suara saya bisa masuk tapi gambarnya atau videonya tidak mau berganti. Nah, ini saya buat video berupa rekaman. Semoga harapannya nanti teman-teman bisa lebih jelas memahami bagaimana teknis dalam proses instalasi kode emitter. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk. Ini saya catat dulu ya, atau langsung masuk ke browser aja. Teman-teman, yang perlu kita siapkan adalah kode editor. Pastikan teman-teman sudah mendownload ya kode Visual Studio Code. Ya. Downloadnya di sini kode visualstudio.com. Silakan Anda download. Ukurannya ringan, tidak ada 200 MB. Kecil. Ya. Kalau kita jalankan di browser ringan. Tapi memang tadi ada sedikit kendala kalau saya menjalankan Visual Code, kemudian server saya jalankan sekaligus bersama dengan streaming. Nah, ini agak berat streamingnya yang terjadi delay lama. Makanya ini saya coba buat video rekaman biar teman-teman paham. Silahkan Anda download, kemudian Anda instalasi. Instalnya gampang, tinggal naik-naik saja. Nah, jika sudah berhasil, nanti di dalam ya, komputer teman-teman ada Visual Studio Code. Nah, kalau ini kita buka, tampilan dari Visual Studio Code ya, seperti ini teman-teman. Ya, tampilannya ya kalau standar backgroundnya hitam, tulisannya putih, warnanya putih. Jadi ini tidak melelahkan mata kita kalau seandainya kita menulis coding dengan atau berlama-lama menulis coding. Ini tidak terlalu melelahkan mata kita. Inilah tampilan dari Visual Studio Code ya. Nanti kita pakai. Oke. Saya tutup dulu ya. Saya minimize. Nah, yang kedua, kemudian teman-teman harus menginstal server. Ya. Teman-teman install server SAM. Ya. Downloadnya dari apachefriend.org. Nah, dikarenakan sistem requirement, ya, sistem yang dibutuhkan oleh kode igniter 4 itu minimal PHP yang digunakan adalah PHP 7.2. Nah, berarti Anda harus mencari SAM yang support dengan 72 ke atas. Nih, kalau kita membuka apachefriend.org, download ya, maka di sini ada 3 pilihan versi 73, 74 dan 80. Ya, ini sesuai dengan PHP-nya. Nah, kalau saran saya, Anda bisa mendownload yang versi terbaru 80. Ya, Pak, saya mau pakai yang 73 saja boleh ya, karena 73 kan sudah memenuhi persyaratan ya, di atas 7,2 ya, boleh. Oke, nah kemudian kalau sudah Anda install, sebaiknya direktorinya Anda tentukan di C, C SAM. Ya, karena sebenarnya SAM itu ada dua pilihan, versi installer dan versi portable. Nah, teman-teman cari yang installer dulu aja. Nah, kemudian, ya, ketika instalasi, tentukan ya, direktorinya berada di C.
Nah, nanti akan ada C sum ya. Nah, kalau sudah berhasil install, ya, di dalamnya ada sum control panel. Nah, kalau ini kita jalankan, nah ini sudah support dengan ya, server Apache dan database MySQL. Oke, ini saya minimize dulu juga, ya, karena belum kita start ya. Kita belum membutuhkannya dulu, karena hari ini kita proses instalasinya dulu, instalasi kode header. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, kita membutuhkan komposer. Ini teman-teman, ya. Ini yang penting. Nah, kita butuh komposer. Nanti teman-teman masuknya di get composer.org. Saat ini versi yang terbaru adalah versi 2.1.14. Silahkan Anda download. Komposer ini digunakan sebagai dependency manager. Nah, jadi kita melakukan instalasi kode editor ya, menggunakan komposer. Kalau kita menggunakan komposer, ya, maka kita tidak perlu mendownload kode editor ya, secara manual. Jadi nanti kita bisa mendownloadnya menggunakan komposer, mendownload dan install menggunakan komposer. Jadi kalau kita buka kode editor, ya webnya kodeigniter.com, ini kan sudah sampai versi 4 ya, di atasnya ada 4. Nah, kalau kita klik tombol Learn More, belajar lebih banyak, di sini ada proses instalasi. Yang pertama, ya kita diajarkan untuk melakukan instalasi menggunakan komposer. Ya, instalasi kode editor menggunakan komposer. Atau teman-teman bisa juga melakukan instalasi manual kode editor. Instalasi manual artinya Anda harus download kode editor. Oke. Nah, ini kita gunakan cara paling mudah dan paling banyak digunakan oleh teman-teman developer, yaitu menggunakan composer dependencies. Ya, karena kebanyakan framework sekarang ya, menggunakan composer, dependencies composer. Oke, nanti ada download dan install. Nah, ketika melakukan instalasi composer, nanti Anda akan diminta untuk menuju ke direktori instalasi dari SAM. Ya. Misalkan SAM-nya berada di C, berarti C SAM htdoc. Silahkan nanti Anda pilih itu ya, ketika install komposer. Nah, Anda next, tentukan di C SAM komposer htdoc. Ya. Nah, kalau berhasil install komposer, teman-teman bisa cek menggunakan command prompt atau menggunakan ya, cmd ya command prompt, atau bisa juga menggunakan ini visual code ya, ya. Caranya Anda pilih terminal, new terminal. Nih. Sama, fungsi dari terminal itu kan sama seperti command prompt. Anda catat, Anda jalankan komposer seperti ini. Anda lihat ya, Anda enter komposer, Anda enter. Pastikan ya jika muncul tulisan komposer seperti ini, ya, komposer version 2.1.6 berarti proses instalasi komposer Anda sudah sukses. Jika belum muncul ini, berarti Anda perlu melakukan instalasi ulang komposer. Ya, hasilnya akan sama kalau saya gunakan cmd. Komposer seperti ini ya. Saya enter, hasilnya akan sama. Lihat, muncul seperti ini. Atau teman-teman bisa juga menggunakan git base yang ada di, atau Anda harus download dulu kalau ini ya.
biasanya beberapa programmer ya, suka menggunakan Git, ya, Git base. Contohnya seperti ini. Ya, kalau kita klik kanan, ya di sembarang tempat akan muncul ini Git base here. Kalau ini kita klik, kita lihat tampilannya akan sama loh, akan muncul seperti command prompt. Nah, oke. Kalau ini saya tulis composer, kita enter, hasilnya akan sama composer. Oke ya, oke saya tutup. Nah, begitu teman-teman. Jadi Visual Studio Code, ya, SAM dan Composer harus Anda install. Nah, kalau sudah, berikutnya Anda masuk ke direktori SAM. Ya, Anda masuk di C, kemudian SAM. Ya. Silahkan Anda buat folder di dalam htdoc. Ini. Ya, Anda buat folder di dalam htdoc, ya, bernama contoh di sini. Ya, kita buat folder baru bernama CI. Ya, 4. Ya, CI 4. Ya, underscore test misalnya. Jadi nanti ya, hasil instalasi kode editor kita tampung dalam folder CI4 test di sini. Atau mau Anda beri nama misalkan webku, ini juga boleh. Atau web CI, ini juga boleh. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini masih kosong, belum ada apa-apanya, masih kosong. Folder, this folder is empty, masih kosong ya. Oke, nah sekarang kita mulai melakukan instalasi. Nah, Anda buka kembali Visual Studio Code Anda. Ini terminalnya saya tutup dulu. Nah, langkah pertama teman-teman nanti ya, buka file, kemudian open folder. Ya, silahkan Anda buka folder direktori SAM, yaitu SAM htdoc, kemudian Anda pilih select folder. Maka di sini ya, akan muncul folder htdoc. Nah, kita lihat di sini sudah ada web CI, masih kosong tapi. Oke. Nah, apa saja yang kita butuhkan sebelum melakukan instalasi Visual Studio Code Editor? Nih, kita aktifkan dulu beberapa fitur ya, yang ada di Visual Studio Code untuk mempermudah kita dalam proses coding atau penulisan coding. Ya, fiturnya ada di mana? Di sini, ya, di extension istilahnya. Nih, Anda pilih extension, kemudian Anda ketik ya ini Intelpens. Nah, ini. Jadi PHP Intelpens. Nah, silahkan Anda pilih, kemudian Anda install. Ini. Anda pilih, kemudian Anda install. Karena di sini saya sudah pernah melakukan instalasi, maka di sini statusnya yang aktif adalah tombol disable. Nah, ini. Nanti Anda install dulu. Fungsinya untuk apa? PHP Intelpens ini fungsinya digunakan sebagai fitur autocomplete. Jadi ketika kita menuliskan coding HTML, PHP, CSS, secara otomatis ya, dia PHP Intelpens ini memberikan fitur autocomplete. Jadi apa yang kita butuhkan ya, nanti dikompleti sendiri. Maksudnya ketika kita nulis coding href, nanti akan ditutup sendiri. Spasi butuh apa, href dan sebagainya. Nah, ketika Anda mengaktifkan PHP Intelpens ini, sebenarnya di Visual Code sudah ada fitur autocomplete-nya juga, ya, cuma memang sedikit lambat. Ya, yang cepat, yang membantu proses penulisan coding para developer ya, lebih cepat adalah ini PHP Intelpens ini, fitur autocomplete-nya. Maka dari itu, ketika Anda mengaktifkan
ekstensi PHP Intellepad, yang perlu Anda lakukan adalah mendisable ya, PHP language feature dari VS Code nah, atau built-in dari VS Code. Nah, caranya gimana? Kita lihat ada tutorialnya, go to extension, kemudian Anda catat built-in PHP. Jadi di sini Anda catat ya built-in ya, PHP seperti ini. Ya, maka akan muncul dua pilihan, PHP Language Basic dan PHP Language Feature. Nah, yang Anda aktifkan adalah ini, teman-teman. Yang semula enable seperti ini, silahkan Anda klik, ya, pilih disable. Jadi kita disable. Ya, yang pertama adalah PHP Intellepad. Ini Anda aktifkan. Kemudian yang kedua, ini saya tutup ya. Yang kedua, kita butuh ya, ekstensi satu lagi, yaitu ya Prettier. Prettier Code Formatter. Fungsinya digunakan untuk mempercantik tampilan coding kita. Atau istilahnya code formatter. Jadi kalau seandainya kita menulis coding, ya nanti secara otomatis dia akan menyesuaikan indennya. Oh ini ikut ya perintah yang mana, oh ini ikut perintah yang mana, baris ini ikut perintah yang mana. Itu diatur secara otomatis oleh Prettier. Karena fungsinya digunakan sebagai kode formatter. Misalkan kita menulis struktur tabel atau struktur div ya, div. Kita punya division misalkan 10, div 1, div 2, div 3, div 3 berada di div 1. Ya, maka secara otomatis nanti div 3 itu akan inden masuk ke dalam kalau kita menggunakan Prettier ini. Jadi mempermudah kita dalam proses pembacaan atau analisa coding kita. Ya, dia ada dua ekstensi yang kita install, Intellepad dan Prettier. Selanjutnya, fitur lain di dalam Visual Studio Code yang mendukung proses pembelajaran kita, proses belajar kode editor 4, yaitu kita butuh ya, istilahnya snippet. Fungsinya untuk apa? Snippet itu untuk ini, teman-teman. Semisal ya, saya punya, misalkan saya buat di sini di folder ya, pegawai, saya buat file baru. Semisal saya buat tes.php. Sudah ada. Saya buat coba1.php. Nah, perhatikan, saya perbesar. Nah, sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita pakai, kalau kita menggunakan PHP, maka kita harus membukanya menggunakan tag PHP seperti ini toh. Kemudian kita tutup menggunakan tanda tanya lebih besar seperti ini. Nah, untuk mempercepat proses, ya, jadi kita tidak perlu menulis coding ini, kita cukup menuliskan ini PHP seperti ini saja. Kemudian Anda tab, ya, maka otomatis akan muncul tag pembuka PHP dan tag penutup PHP. Nah, inilah yang dinamakan dengan ya, snippet, mempersingkat penulisan coding. Di istilahnya, kalau kita sebagai developer itu ada istilah don't repeat yourself atau disingkat DRY. Ini yang terkenal di dalam dunia developer. Apa itu? Jangan mengulang-ulang pekerjaan. Artinya coding yang
sering kita tulis, kita tidak perlu mengulang-ulangnya, cukup mempersingkat saja. Nah, kita tulis, kita panggil dengan panggilan tertentu, kita enter, otomatis akan muncul coding yang kita inginkan. Itulah fungsi dari snippet. Nah, cara membuatnya, contoh lain, kalau seandainya kita ingin menampilkan echo. Biasanya kalau menampilkan data dari database, yang kita tampilkan ke dalam tabel, kita munculkan nanti di dalam browser. Biasanya kalau di PHP prosedural atau PHP basic itu ditampil.php itu ya. Echo-nya kita tinggal pakai seperti ini, PHP, kita tab, kayak gini. Maka akan muncul formatnya, kita tinggal menaruh name, itu ya. Oke. Nah, sekarang cara membuatnya bagaimana? Nih, karena nanti yang sering kita jumpai adalah itu, tag pembuka PHP dan echo PHP. Ada dua. Sering kita jumpai atau sering kita catat di dalam penulisan coding menggunakan kode igniter 4 atau menggunakan framework kode igniter 4. Cara membuatnya, Anda pilih file, kemudian masuk, dulu. Anda pilih file, kemudian masuk ke preference. Nah, di sini ada user snippet. Anda klik, silahkan Anda ketik html.json. Nanti Anda enter. Secara otomatis akan muncul lembar kerja html.json. Karena saya sudah buat, nanti tampilannya di sini banyak coding yang dinonaktifkan. Nah, silahkan Anda blok kemudian hapus. Nih, ganti dengan dua perintah ini. Nah, jadi kita menampilkan tag PHP, di apt, kemudian titik 2, kita catat dalam kurung, prefixnya apa? PHP. Jadi kalau kita nulis PHP, nanti akan muncul bagaimana? Muncul tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka dan tag penutup ini kita taruh di dalam body. Begitu juga untuk menampilkan echo, inline echo. Prefixnya atau cara panggilannya, memanggilnya menggunakan PHP. Pak, ini saya tidak suka PHP, mau pakai lain silakan. PHP, kemudian badinya ada catat, seperti ini. Oke. Jadi yang kita sering pakai nanti hanya dua ini teman-teman. PHP, tag pembuka, tag PHP, dan inline echo. Nih. Itu ya. Oke, silahkan boleh difoto atau di pause juga di bawah video ini. Ya, nanti Anda catat di dalam html.json teman-teman. Oke, kalau sudah ini kita tutup ya. Nah, sekarang kita mulai melakukan instalasi kode igniter 4 atau CI4. Ingat bahwa kita sudah menyiapkan folder bernama web_ci. Web_ci di dalam folder htdoc. Kita lihat di sini masih kosong ya. Oke. Maka nanti Anda masuk ke terminal, pilih new terminal. Kita lihat di sini muncul direktori yang kita aktifkan berada di c_htdoc. Nah, sekarang Anda buka kode igniter. Kode igniter.com, silakan Anda buka webnya. Kemudian Anda masuk ke komposer instalasi. Jadi di dokumentasi dari kode igniter atau user guide-nya, Anda masuk ke bagian instalasi, pilih komposer instalasi. Nah, ini ada cara melakukan instalasi dan setup. Anda bisa copy ini.
Atau yang bawah ini juga boleh. Kalau yang bawah ini katanya lebih ringan. Ya. Di Anda blok seperti ini, Anda copy, ya. Kemudian masuk ke terminal, ini ya, Anda paste. Ya. Jangan di enter dulu. Anda arahkan kursor Anda setelah app starter. Anda tekan spasi, ya. Catat nama folder yang Anda buat untuk menampung instalasi dari CodeIgniter, yaitu web.ci. Ini. Baru Anda enter. Ini. Maka kita lihat di sini, ya, akan melakukan proses instalasi. Nah, ingat, kalau kita menggunakan komposer ini, maka ya, kalau kita menggunakan komposer untuk melakukan instalasi CodeIgniter 4, maka usahakan laptop Anda connect ke internet. Koneksi internet Anda dipastikan tersambung. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nah, ini sudah selesai. Cepat, tidak ada berapa? Tidak ada 1 menit atau tidak ada 2 menit lah. Ya, ini proses instalasinya sudah sukses. Ini. Kalau kita cek ya, di direktori web.ci, ya, sekarang kita lihat sudah ada beberapa ya, file yang ada di dalamnya. Ada folder app, ada public, ada test, ada vendor, ada writable, dan ada file ya, build, ya, composer JSON, ya, composer.log, ya, environment. Ya, nanti yang kita atur konfigurasi dasarnya di environment. Nah, ini minggu depan saya jelaskan. Kemudian yang kita butuhkan hari ini adalah ini Spark. Jadi CodeIgniter 4 ini ya, sudah memiliki pengembangan dibanding CodeIgniter sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya belum memiliki server sendiri, kalau ini sudah memiliki server lokal sendiri. Yaitu Spark ini ya. Jadi kita boleh tidak menggunakan server SAM untuk menjalankannya. Kita boleh memakai Spark. Caranya bagaimana? Caranya untuk menjalankan server ya, Spark ini Anda catat ya, PHP Spark ya, penulisannya harus sama ya, SPARK serve, PHP Spark serve, kemudian Anda enter. Oh, mohon maaf, pastikan direktori Anda atau Anda aktif di direktori web.ci, folder web.ci, web_ci. Karena di sini kita masih di sam_htdoc. Nah, maka Anda ketik cd nama folder web.ci, web_ci. Ya. Enter. Nah, sekarang kita masuk di sam_htdoc web.ci. Nah, di sini Spark kan ada di dalam folder web.ci. Maka sekarang kita aktifkan PHP Spark serve seperti ini. Kalau ini kita enter, kita lihat server lokal dari CodeIgniter 4 sudah berjalan. Nah, di mana kita bisa mengaksesnya di sini localhost 8080. Untuk memberhentikan teman-teman bisa CTRL-C. Jadi Ctrl C, ya, kalau di sini berfungsi sebagai stopper atau menyetop atau mematikan server lokal dari CI4. Nih. Kalau di dalam Windows Ctrl C kan untuk copy, kalau ini untuk menyetop.
Nah, sekarang untuk menjalankan atau mengecek apakah CI berhasil kita install ya, menggunakan ini, kita menjalankannya menggunakan server lokal dari CI 4. Anda tinggal tekan CTRL, Anda arahkan ke sini, localhost 8080. Kalau ini kita klik, kita masuk ke web browser. Kita lihat di sini muncul pesan welcome to CodeIgniter 4 1.54.1.5. Jadi apa yang tampil di sini itu ada atau berada di dalam file bernama welcome-message.php. Ini nanti ya, minggu depan akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan. Nah, bagi teman-teman yang mengalami permasalahan ketika melakukan instalasi Composer, utamanya di Composer ya. Tapi saya sudah screenshot, ada yang mengalami kendala. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 ya. Oke, ini. Nah, jika muncul seperti ini teman-teman, ya, ketika menginstal Composer, menginstal CodeIgniter menggunakan Composer, muncul pesan your requirement could not be resolved ya, to an installable ya, set of package. Lihat problemnya. Ya, problemnya hanya satu. Apa itu? Yaitu membutuhkan ekstensi INTL. Ya, membutuhkan ekstensi INTL. Ya, karena di sini pesannya it missing from your system. Install or enable PHP INTL extension. Nah, tidak hanya menampilkan pesan error, tetapi juga menampilkan atau memberikan solusinya. Nah, solusinya di mana? Cara membetulkannya, ya silakan Anda enable ya ekstensi tersebut di dalam folder .ini, file.ini. Nah, di mana letaknya? Di c php ya, /php.ini. Nah, kita bisa membukanya di sini. Menggunakan Visual Studio Code ya, Anda cari mohon maaf, Anda pilih ini aja file, open file, kemudian Anda cari di direktori sum, pilih folder PHP. Nah, kemudian Anda scroll cari PHP konfigurasi ya, atau php.ini ya, Anda open. Nah, lihat garis coding ya ke 928, di situ ada extension sama dengan INTL yang semula depannya ada titik koma seperti ini. Inilah yang menyebabkan proses instalasi CI4 menggunakan Composer Anda gagal. Ya, maka ini Anda nonaktifkan. Ya, artinya titik komanya Anda hilangkan. Kemudian Anda save ulang. Anda save, kemudian Anda close. Baru Anda lakukan instalasi lagi. Composer, ya. Spasi create strip project, ya, spasi CodeIgniter, /app starter, ya, web CI. Maka secara otomatis nanti permasalahan Anda ya tertangani. Artinya instalasi CI Anda akan berhasil. Gitu teman-teman. Saya kira mudah sekali ini ya, untuk melakukan instalasi CodeIgniter 4. Baiklah, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan ya, di video penjelasan terkait dengan proses instalasi CodeIgniter 4. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.